3 ya. Yang pegang kitab halaman 3 ya. Sampun kepanggih? Sampun nggih, halaman 3. Faslun, fasl yajibu ala kafatil mukallafina, wajib kepada semua mukallaf yang belum Islam ad-dukhulu fi dinil Islam, wajib masuk kepada agama Islam. Jadi yang belum Islam atau yang tidak Islam, ketika dia mukallaf maka wajib untuk masuk kepada agama Islam. Kenapa kok harus masuk Islam? Karena sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia besok pada hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka alhamdulillah kita sudah Islam sejak lahir. Alhamdulillah. Bagi yang belum Islam, ketika dia sudah mukallaf maka wajib hukumnya ad-dukhulu fi dinil Islam, untuk masuk agama Islam. Karena sekali lagi agama yang diridhai oleh Allah itu adalah agama Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Al-Islam huwa al-khudu' wal inqiyad li uluhiyatihi tabaraka wa ta'ala wa adamul inad. Islam itu kalau kita jabarkan dengan ringkas, Islam itu adalah tunduk, patuh, tunduk, merendah terhadap ketuhanan Allah. La ilaha illallah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi kita hidup? Allah. Maka kita wajib tunduk kepada Allah, patuh kita kepada Allah. Jangan menentang Allah, jangan menentang Allah. Kita tidak mungkin bisa menentang Allah. Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Kita ini kecil semuanya, hadirin. Paham ya? Sampean, saya kecil semuanya. Kita semuanya butuh Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki kepada kita, bukan kita yang memberi rizki kepada Allah. Nah itu, masukkan dalam hati kita, saya hina di hadapan Allah, saya adalah budak-budaknya Allah, saya adalah hamba-hambanya Allah. Sehingga kita insya Allah tidak menjadi orang yang tidak menjadi orang yang takabur. Al-khudu' wal inqiyad li uluhiyatihi ta'ala, patuh, tunduk kepada ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, wa adamul inad, dan tidak menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah, itulah Islam ya. Makanya orang Islam yang sempurna adalah mereka yang pasrah dengan ketentuan Allah. Hari ini Allah memberi sampean rezeki sekian, ya diterima. Itu namanya Islam. Itu namanya Anda menerima, pasrah. Oh, besok dapat rezeki lebih, alhamdulillah. Itu namanya Islam. Pasrah kepada Allah, menerima ketentuan Allah. Dikasih oleh Allah anak 10, alhamdulillah.
Dikasih anak 8, alhamdulillah, pasrah, Allah yang memberi. Dikasih anak 5, alhamdulillah. Ada yang cuma dikasih anak 1 tunggal, alhamdulillah. Ada yang belum dikasih anak, alhamdulillah, pasrah, Allah yang menentukan. Ada yang sampai sekarang belum menikah. Ada yang belum menikah? Ada. Umur berapa, Beb? 40 tahun belum menikah. Alhamdulillah. Pasrah. Dharma boleh. Semangat berkurang. Subhanallah. Tapi kita mau apa, hadirin? Kita ini kalau diibaratkan ya, kita ini cuma wayang gitu loh. Ada yang menggerakkan kita, ada sutradaranya, ada yang memainkan. Ya kita manut aja. Nggih? Manut apa boten? Tidak bisa. Oh, saya mau menentang Allah. Tidak bisa. Ya. Allah menakdirkan, Allah menentukan misalnya, fulan ini jadi orang kaya. Ya jadi orang kaya. Walaupun kerjaannya biasa-biasa. Walaupun kerjaannya sepertinya santai, tapi oke. Allah menentukan yang ini miskin, walaupun kerjanya 24 jam, pancet. Ya rumahnya itu ya tetap tidak dikuliti, itu sudah. Tak oleh. Padahal dia sudah kerja 24 jam. Usaha apa saja. Wah sudah guys. Jadi tukang korden mari. Jadi apa lagi? Totolan serbet mari. Totolan pulsa mari. Gak sukses. Totolan sayur ada bucok kabeh. Sampai dia bingung, ya Allah, saya mau kerja apa yang sukses ya Allah? Kok tetap begini ya Allah? Pasrah. Ya Allah, abdinah sepenting alakoh. Ya Allah, saya kerja ikut perintahmu, kerja berapapun hasilnya, pasrah ya Allah. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Karena sesungguhnya hadirin, belum tentu orang yang kaya itu bahagia, dan belum tentu orang miskin itu tidak bahagia. Belum tentu orang soki ini seneng, Pak. Belum tentu. Banyak orang soki tak nemu seneng odin. Susah dok. Istrinya selingkuh, anaknya narkoba. Cik Suki andik pesek. Dia terus keliling ke Singapura, ke Australia, ke Amerika. Bini ibu di itinaki 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun. Akhirnya istrinya selingkuh itinaki terus. Makanya sampean jangan lama-lama meninggalkan istri. Cabit abit. Ada emak sampai alako ke Malaysia di sampean. Apa di Malang tidak ada kerjaan? Ini kan demi anak istri juga, Beb. Saya kerja di Malaysia. Ya Allah. Orang itu sangat beruntung, dalam hadis orang itu sangat beruntung kalau rizkinya ada di kotanya. Itu orang beruntung. Artinya tak perlu jauh. Malah yang saya tidak habis pikir, kadang-kadang terbalik. Saya alako si bine mangkat ke Malaysia. Ada enggak yang perempuan yang berangkat? Yang perempuan berangkat ke Arab Saudi, berangkat ke Dubai, berangkat ke Malaysia. Saya laki kok rokokan di budi. Nantos kiriman. Nunggu kiriman santai, pentino judi, pentino sabung ayam. Pesek, kirim dari mana tadi? Ya, dari Malaysia, ringgit. Ini real dari Saudi. Loh sampean kenapa jadi suami kok tidak ada perasaan cemburu? Istri saya di sana kerjanya apa? Di sana istri saya sama siapa? Apa tidak takut istrinya berbuat ini, berbuat itu? Kok cek tenangnya kita membiarkan istri kerja di luar? Sudahlah. Di tempat kita tidak kurang pekerjaan, insya Allah. Saya doakan ini yang hadir jadi orang kaya semua ini, amin.
Ibu-ibu saya doakan jadi orang kaya semua ini. Amin. Tak usahlah kau ke Malaysia. Kibu ke? Tak usah. Malaysia, Singapura, Arab Saudi, ke Afrika, sekalian ke akhirat sana kerjanya. Jarang bini ala kau keluar kota demah. Ya. Kerja di Malang banyak pekerjaan yang halal banyak. Ya, tak harus ke luar negeri. Bengki. Karena sudah banyak contoh hadirin. Banyak contoh. Ya. Pulang-pulang meteng. Pulang-pulang meteng. Apa meteng? Ngandung. Loh, jangan selake, dek, apa? Kamu lah kerja orang tahun, aku lah gak pernah hubungan sama kamu. Lah kok meteng? Ditransfer mas jalannya. Oh, nota meteng di download apa ditransfer ini? Ada ngandung pak, bini pak Isa pak ngandung. Hah? Wah, pekerja selake kok bisa? Bisa, buktinya bisa. Ya apa kalau sudah begitu itu? Karena membiarkan istrinya keluar. Bukankah perempuan juga butuh nafsu, butuh syahwat? Di sana dan tidak ada suaminya. Hah? Begitu lahir, gendenganan mancung ke Amerika. Hah? Hati-hati. Ya, saya doakan ini kita kerjanya di Indonesia saja ya. Kerjanya di Malang aja insyaallah ya. Tidak usah jauh-jauh. Insyaallah Malang ini kerjaan banyak. Betul? Apa saja bisa jadi uang. Jual apa bisa jadi uang. Yang penting barokah insyaallah. Ini hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita harus tunduk dengan Islam tadi itu, tunduk atas apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thubutu fihi 'ala ad-dawam waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Adapun yang sudah masuk Islam, yang sudah Islam seperti kita ini sudah Islam, maka wajib ats-tsubut, wajib tetap kuat menjaga fihi ai fi dinil Islam. Yang sudah masuk Islam wajib menjaga Islamnya dengan baik. Jangan jadi goyah, ya, jangan goyah. Ya, seperti pohon itu kalau akarnya kuat, ya kan? Kalau akarnya kuat, maka pohonnya akan kuat. Ya, tidak mudah terombang-ambing oleh angin, tidak mudah terbawa oleh suasana, tidak mudah terbawa oleh situasi dan kondisi. Orang Islam harus punya pendirian. Orang Islam harus kuat. Tetap Islam, tetap ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu ya Allah. Tetapkan hatiku dalam apalagi yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Lim, ini apa Lim? Yang ini apa ini? STMJ bukan? Bukan. Oh, ini jahenya ini. Ini susu tuh. Susu berarti tambah telur sama jahe. Telur sama madu ya. Ini STMJ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau cerita apa tadi? Apa? Sebelum ini ngomong apa saya? Kenapa? STMJ. Sebelum STMJ. Sampean enggak, sebelum ngomong STMJ apa tadi itu? Iman dan Islam harus dikuatkan ya. Enggak, saya mau cerita tadi itu. Apa? Mau ngomong apa saya? Gara-gara Salim ini apa?
Harus kuat Islam, kuat apalagi di akhir zaman ini. Rasulullah pernah menyebutkan, Nabi itu pernah menyebutkan, orang di akhir zaman nanti, ya sekarang sudah termasuk akhir zaman, mereka neku agama Pak, neku Islam pada beneku bara api. Napa? Muturna bara api napa? Muturna. Beni apa ya? Marde. Oke, marde. Nika beda hadis nika. Tetapi pagi akhir zaman orang kak dinto neku Islam pada meneku marde. Kalau bahasa Jawanya apa? Wowo. Wah, ini baru tahu saya. Pada meneku wowo. Perhatikan, yang megang bara api itu dengan kuat terbakar tangannya. Betul? Mungkin luka tangannya, terbakar tangannya, tapi dia tetap kuat, kokoh dia, kuat dia. Cuma resikonya tangannya terbakar, tangannya luka. Kalau yang tidak kuat, maka bara api itu akan dilepaskan. Betul, tangannya tidak terbakar, tangannya tidak luka, tapi dia telah membuang, mencampakkan Islamnya. Itulah keadaan di akhir zaman ini, hadirin. Paham gak? Kalau anda ingin memegang, tidak apa-apa, teruskan. Panas beb, teruskan. Tak apa. Loka bisa beres, luka bisa sembuh, terbakar bisa sembuh. Tapi kita menjaga iman dan Islam kita. Itu hadirin. Loka lakar panas Pak, panas. Mereka percaya, nyoba nanti sampean ya. Ayo nyoba megang bara api, panas. Luka tangan kita, terbakar tangan kita. Itulah keadaan di akhir zaman. Orang yang memegang agama dengan kuat, terbakar tangannya. Dimusuhi orang, dihina, dicaci maki, dianggap ini ekstrim, dianggap teroris kadang-kadang. Gini ngomong gini. Nah, tapi yang membuang agamanya dianggap, wah ini selamat ini, ya kan? Nah, bagus ini, tangannya bagus, mulus tangannya, tak lokah, mulus tidak terbakar, tapi dia sudah mencampakkan, dia sudah membuang Islamnya. Nah, sekarang sampai milih menjadi yang bagaimana? Duh, tak jawab deh. Mau milih yang bagaimana? Pegang, tetap pegang Islam, tangannya terbakar, tidak apa-apa, tangannya luka, tidak apa-apa, surga menunggu kita. Iya. Siapa bilang Islam tidak butuh pengorbanan? Siapa bilang iman itu tidak akan diuji? Diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan kematian, liyabluwakum, untuk memberi ujian kepada anda semuanya. Allah ingin melihat mana yang betul-betul Islamnya baik, mana yang setengah-setengah, mana yang seperempat, mana yang seperdelapan, mana yang membuang itu imannya. Allah ingin lihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Allah ingin lihat. Kalau kita kuat terus, panas beb, terus tidak lama ya, kita semua akan mati. Dan itulah pengorbanan kita, hadirin. Kita mengerjakan Islam, kita mengerjakan perintah Allah. Orang mencaci, orang menghina, biarin. Sampean ngaji kok yang ngeten iki lho Pak, sing gak seneng nggih kata. Nggih napa nggih? Apa iku rek? Pengajian. Woh, ngaji melolo. Loh, ada yang begitu. Wonten napa sih kok rame-rame pengaosan? Ya, pengaosan opo iki? Ada enggak yang begitu kira-kira? Ya. Ada saja. Yang nyinyir itu ada. Sama ngerti nyinyir apa enggak sih? Apa nyinyir ini? Bahasa sekarang itu. Maido ya. Nggih, maido ya. Apa iki? Ngenyek. Sapa sing ngisi Habib Musid? Oh, apa maneh wong iku jarene. Astagfirullah.
Lah ya napa ngoten niku, Pak? Wong kita di sini ndak maksiat. Kita di sini baca kitab, kitabnya jelas. Nggih napa nggih? Bukan ngarang-ngarang, kitabnya jelas, kitab Sulamut Taufik karangannya Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Jelas. Yang kita baca jelas, yang kita pelajari jelas. Bukan ngarang-ngarang, bukan. Lah ngoten niku sih gak seneng nggih kata kadang-kadang. Maituto. Astagfirullah. Terus gak tahu bantu, gak tahu apa? Iya kan? Wes. Mudah-mudahan dapat hidayah semua. Amin. Nah, tapi itu biasa, Pak. Itu perjuangan memang. Kita berarti lagi luka, tangan kita lagi terbakar megang Islam iman tadi itu. Tidak apa-apa. Panas, biarkan panas. Biarkan luka, tidak apa-apa. Nanti di surga kita obati semuanya. Amin. Oke. Biasa. Semuanya butuh perjuangan. Kita ini tidak ada apa-apanya dibanding sahabat Nabi itu. Masya Allah, sahabat Nabi ada perang, jihad fisabilillah. Hadirin, ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadr. Anas bin Nadr itu waktu perang Badar tidak ikut. Waktu perang Badar dia tidak ikut, absen, tak norok perang. Akhirnya setahun setelah Badar ada perang Uhud. Perang Uhud Kak Dinto tahun ketiga Hijriah. Kalau Badar tahun 2 Hijriah. Maka setelah perang Badar, Anas bin Nadr datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang Badar karena ada satu alasan. Tapi nanti ya Rasulullah, kalau ada perang lagi, saya pasti ikut. Dan Anda akan melihat bagaimana saya berperang ya Rasulullah. Semangat Pak orangnya, semangat. Anas bin Nadr sudah agak tua orangnya, tapi semangat. Ya kayak jamaah dan sewu ini, walaupun tua tetap semangat. Hadir majelis semangat, walaupun ngaji tedung semangat. Semangat apa badan? Harus semangat. Anas bin Nadr, subhanallah. Setahun berikutnya perang Uhud. Wah, kata Anas, ini kesempatan saya. Perang hadirin. Subhanallah. Betul. Dia menunjukkan bagaimana keberaniannya, perjuangannya. Dia banyak membunuh musuh saat itu. Tetapi akhirnya Anas bin Nadr terbunuh, mati syahid. Nah, musuh karena melihat Anas bin Nadr ini sangat sangat berani, banyak membunuh lawannya, sampai musuh itu gregetan. Jadi begitu dia mati syahid, mohon maaf, itu wajahnya diencel-encel. Bukan cuma dimutilasi, enggak, mukanya itu dihancurkan sama musuh itu. Sehingga tidak ada orang yang mengenali. Siapa ini? Wajahnya siapa ini? Tidak ada. Sobung sekenal, tidak ada yang tahu. Nah, kebiasaan Rasulullah SAW, kalau selesai perang itu Nabi melihat siapa yang mati syahid, kan dimakamkan nanti ya. Siapa yang mati syahid, siapa yang masih mungkin terluka, ya masih hidup, itu Nabi melihat. Waktu Nabi bertemu dengan jenazahnya Anas bin Nadr, tak oning Pak. Ini siapa ini? Karena mukanya hancur. Jadi badannya ini diencel-encel, hancur. Akhirnya Nabi tanya, ini siapa ini? Ya kalau mukanya kelihatan kan, oh ini fulan. Tidak ada yang tahu siapa. Akhirnya saudaranya Anas bin Nadr ini datang. Lihat apa? Lihat cincinnya. Jadi Anas pakai cincin. Katanya sahabatnya, katanya saudaranya, ya Rasulullah, ini sahabat teman saya, saudara saya ini. Hada akhi Anas bin Nadr. Loh, dari mana kamu tahu? Ini cincinnya. Saya apal, ini cincinnya saudara saya. Jadi baru ketahuan kalau beliau adalah Anas bin. Jadi wajah ini sudah hancur. Badan ini hancur. Demi apa? Demi Allah, demi Rasulullah, demi mempertahankan imannya, dia berjuang seperti itu sampai hancur jasadnya. Coba bayangkan, kita sekarang bukan perang. Tidak ada mau perang kemana sampean? Perang ada emak, ya. Tetapi kita memiliki perjuangan-perjuangan yang lain.
Termasuk apa? Sampai berjuang untuk mengadakan majelis taklim ini, itu perjuangan hadirin. Ya, teman-teman, bapak-bapak yang menyiapkan apa di belakang itu, menyiapkan apa namanya itu? Hah? Ya, karpet, geladak, yang menyiapkan itu berjuang juga namanya. Gini apa nggih? Kalau kita kan tinggal datang ini, datang hadir tojo, tojo. Nanti habis ngaji dapat apa ini biasanya? Ada makannya apa nanti? Oh, kopi ya. Dapat gorengan kan nyaman sampean. Ya, apalagi yang senden-senden di belakang itu. Nah, Habibie gak senden loh padahal ini ya. Tapi yang dari tadi sore masang apa ini? Terop, terpal, masang geladak, itu perjuangan. Itu jihad. Paham sampean? Sampai terjadinya majelis taklim yang menyiap semuanya, pokoknya semuanya itu jihad, itu perjuangan namanya. Ojo diremehkan, jangan remehaki Pak, jangan diremehkan. Saya pernah menyampaikan mungkin di Jakarta itu ada majelis besar. Ya karena majelisnya besar, maka persiapan kalau ada acara itu harus jauh-jauh sebelumnya. Jadi misalnya hari Senin majelis di sini, itu hari Sabtu Minggu orang-orang sudah siap-siap itu. Yang bagian ashabul khidmah kasarnya ya, nyiapkan apa teropnya, nyiapkan apa panggungnya, nyiap semua. Dan mereka itu Masya Allah ya, saking ikhlasnya, pastikan datangnya duluan, pulangnya paling terakhir, kan bagian giring ke sini nanti. Ternyata apa? Itu khadimul majlisnya suatu malam bermimpi Nabi Muhammad, bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasulullah berkirim salam. Dalam mimpinya itu Rasulullah berkirim salam kepada siapa? Kepada yang beber kloso. Kirimkan salam kepada yang beber kloso itu, yang membantu majelis maksudnya ya, yang berkhidmat kepada majelis. Subhanallah. Ya, jadi bukan hanya yang hadir, ya, bukan hanya yang duduk di pengajian, yang mempersiapkan semuanya itu dapat salam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu termasuk bagian dari perjuangan. Itu perjuangan hadirin. Masya Allah. Jadi takmir masjid, jadi takmir musola, ya apa supaya makmur musolanya, makmur masjidnya, itu perjuangan juga. Betul ya? Perjuangan. Kadang dicaci maki sama orang, dicemooh sama orang, itu bagian dari perjuangan. Itu bagian dari perjuangan. Jadi kalau di zaman sahabat mereka jihad, mereka perang melawan musuh jelas. Sekarang ini perjuangan kita ya seperti ini. Ya, kita membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang fakir, itu juga termasuk perjuangan. Hadir pengajian juga perjuangan. Panjenengan tidak mungkin bisa hadir seperti ini kalau tidak mujahadatun nafas. Jadi ngaji Pak, dengarkan, kita tidak mungkin bisa hadir pengajian kalau tidak berperang dengan hawa nafsu kita. Dan itu perang, itu jihad itu. Karena nafsu tidak mau. Nafsu tidak mau. Kata nafsu, mau kemana ente? Mau ngaji. Oh, mau udan kok gerimis, ojo. Nah. Ojo gerimis, yolek Habib enak numpak apa? Mobil dijemput. Lah sampai numpak sepeda motor yolek udan kok loro ya apa? Mujahadah, perang dengan nafsu kita. Maka kita jawab, tidak, tetap saya berangkat. Tidak taunya hujan temenan, kurutu hujan. Kata nafsu, mesti akan dani kok, hujan. Kita jawab lagi, tidak, tetap berangkat, pakai jas. Akhirnya tetap hadir, tetap duduk di pengajian. Berarti sampai ngaji seperti ini juga perjuangan. Tak gampang, ongkuan tak gampang. Subhanallah. Saya teringat ada seorang ulama mengatakan, orang mau hadir pengajian itu katanya yang mengganggu, yang menggoda setannya 7.000. Setannya berapa? 7.000. Kadang-kadang setannya bisa berupa siapa? Anaknya. Kadang setannya bisa berupa istrinya. Kadang setannya bisa berupa konconya.
Sudah mau starter sepeda motor, jreng, istrinya, "Mas, demah." Loh, ngaji dek, lapo? Loh, ini ngaji, wayahe ngaji sebulan sekali. Gak usah, udan, gerimis, melebu. Berarti setan tapi menyerupai istrinya. Kadang anaknya, kita sudah starter mau berangkat, anaknya, "Ayo Pak, ayo nang alun-alun Pak." Tuh, dek, apa? Le iki pengajian gua alun-alun. Akhirnya berangkat ke alun-alun. Setan tapi menyerupai. Godaannya banyak loh orang hadir ngaji ini. 7.000 setan. Ono sing konco. Sudah berangkat nih, sudah berangkat sampai di Pertelon mana nih? Pertelon. Hah? Nggih, Pertelon Dumboto nih lho, nggih. Koncone teko. Din, hei, nang ndi? Bin Muksin pengajian. Kapan? Bisa iki. Loh, gak melo ah. Loh, nang ndi? Mancing jarene. Ayo iki, asik iki. Mancing ini ana. Aduh, ya apa aku wis talah. Engko lek Habib kan iso Jumat ngarep kan. Mancing iki. Ngono wae, ayo wis budal. Nah, itu berarti setan tapi berupa konco. Wake setan iki. Wake. Subhanallah. Wis, sudah ya, berangkat. Alhamdulillah, setan-setan tadi itu berhasil dilalui, duduklah dia di pengajian. Hadir di pengajian. Tapi setannya pancet melo aja. Wis paham sampean? Hah? Napa? Ngantuk. Loh, masuk ngantuk setan. Ya ndak lah. Ya. Ngantuk itu godaan, ya kan? Ngantuk itu godaan. Tirose ulama, tirose nggih. Orang kalau ngantuk suka tidur di pengajian cepat mati. Tirose nih. Ini katanya loh ya kan. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itulah insyaallah nggih. Langsung tangir. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten guyon-guyon. Pak, guyon-guyon nggih. Kok sampean serius boten. Tapi cepat mati kok biasanya. Astagfirullah. Tapi kalau meninggalnya di pengajian nggih sae nggih. Loh, nak sae dah. Kan berarti meninggalnya waktu ilmu, waktu belajar agama, matinya waktu di pengajian nggih termasuk husnul. Tak tunggu nggih. Jadi orang ini di akhir zaman, kembali tadi, memegang Islam itu seperti memegang bara api pada benekuk marde. Panas Pak, panas. Tapi kalau kita lepaskan agama kita, apa? Ya terlepas. Nah, jadi bertahanlah kita ini. Kuat-kuatan ya. Ujian banyak. Cobaan, ujian, luar biasa. Ya kan? Berapa banyak orang, kata Nabi, paginya Islam, sorenya murtad. Subuh masih sholat subuh. Kayak apa aja subuh nih kan? Sore murtad. Atau kebalikannya kata Nabi, sore masih sholat asar, apa aja asar sore, paginya sudah murtad. Kenapa? Yabi'una dinahu bi'aradin minad dunia. Mereka menjual agamanya dengan harta yang sedikit. Jual mana? Jual Islamah, jual agama hanya ditukar dengan Indomie 1 dus. Ya, ditukar dengan roti 1 dus, ditukar dengan minyak 2 liter. Minyak masih mahal, enggak? Masih mahal ya. Pancet. Segame. Enggak, seliter berapa bagian? Pak lekor. Ya. Ditukar dengan minyak 2 liter langsung dia jual agamanya. Nauzubillahi min. Tapi itu akan terjadi itu. Nabi sudah menyebutkan itu. Akan terjadi di mana orang pagi Islam, sore murtad, sore Islam, pagi murtad karena menjual agamanya dengan harta yang sedikit. Maka jadilah kita orang yang kuat. Panas beb, sabar, tak apa. Tahan. Paham hadirin? Tangan kita yang luka, tangan kita yang terbakar karena memegang agama tadi dengan kuat, besok akan sembuh.
besok akan selesai. Ketika sudah meninggal dunia, maka kuburan kita akan menjadi taman-taman surga. Amin. Itulah bagian dari perjuangan hidup. Masya Allah. Ada orang nanya, Beb, apa tidak bisa saya santai-santai tapi masuk surga? Santai, maksudnya kepingin leso gak sholat, leso gak poso, gak sholat, tapi melebu swarga. Bisa jangan golek apa? Swargana emban. Bisa. Nanging tapi man swargana Allah hadirin. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Surga Allah itu mahal. Swargana Allah ini kan larang, Pak. Benih gratis, benih. Kita ini berdagang sama Allah. Allah menjual surga. Kita beli dengan apa gitu loh. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Dagangan Allah itu mahal. Ala sil'atallah hiyal jannah. Dagangan Allah itu adalah surga. Sampai harus beli surga itu. Bukan gratis. Ada surga gratis. Ada sobung, Pak. Kita beli surga. Dengan apa? Ya tadi itu sudah. Dengan perjuangan semuanya. Ala sil'atullah hiyal jannah. Barang dagangan Allah itu adalah surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari sampean harta-harta sampean, bahkan jiwa-jiwa sampean untuk nanti mendapat balasan surga. Sesoki sedekah yang banyak, sesoki pekeluar zakat, yang kaya bantu saudaranya, Allah akan memberi surga kepada Anda. Ya. Bahkan kalau perlu jiwa kita korbankan untuk Allah, Allah memberi surga kepada kita. Begitu hadirin. Ustadz, ulama, kiai, orang alim, kalau perlu sampai mati tetap berdakwah hadirin. Sampai mati tetap berdakwah. Kenapa? Allah akan menjual, Allah akan membeli jiwanya, badannya, nanti Allah akan mengganti dengan surga. Makanya banyak ulama-ulama itu kalau sakit Pak, sakit parah, sampai dokter datang menyarankan, sudah Ustadz antum ini sakit, istirahat dulu, tidak usah ngajar, sudah nanti kalau sembuh ngajar lagi. Betul kan? Leres Gi? Loh, kan betul nasihatnya dokter tadi, betul. Ustadz antum ini lagi sakit, badannya lemah, istirahat dulu, nanti kalau sehat monggo ngajar lagi. Apa jawabannya Ustadz tadi itu? Dia bilang apa? Dokter, istirahat saya bukan di dunia, istirahat saya nanti di alam kubur. Subhanallah. Biar saya sakit, ngajar saya. Bukan di sini saya istirahat, bukan di dunia. Dekik mana kubur, buru sengkok istirahat. Baru saya istirahat, di kubur saya istirahat. Di dunia tidak ada istirahat. Berangkat, ngajar, dakwah, sakit hati. Nah, itu perjuangannya begitu. Hah? Lihat kiai-kiai zaman dulu, lihat ulama-ulama kita zaman dulu, dengan sarana yang terbatas, tidak ada mobil Avanza, Xenia, tidak ada. Numpak apa? Hah? Iya, dengadeng mancar, dengadeng ekoni dokar, pakai dokar, naik kuda, ada yang pakai sepeda mancar, berangkat, jalan rosak, bener, jalan rosak. Sekarang dijemput mobil, diantar mobil, dikei apa nih? Ustadznya dikasih apa? Masa ada dikasih sampai nih? Berkatan ya kan? Apalagi kalau ngajar di sini banyak sayur-sayur itu ya, sampai penuh mobil saya itu ya. Nah, dikasihin, wah sudah luar biasa. Iya, ustadz zaman sekarang ini, ustadz zaman sekarang, zaman now ini ya, masya Allah, dijemput pulangnya, diantar, itu belum amplopnya belum ya, belum. Loh, ini ada apa enggak amplopnya nanti ini? Tidak usah amplopnya, tidak perlu saya. Apa? Isinya apa ini? Kurang enak apa ustadz zaman sekarang ini? Kurang enak apa? Bayangkan zaman dulu gimana itu untuk berdakwah masuk ke pelosok-pelosok. Saya punya teman, ya kenalan lah, itu dakwah di Kalimantan sana. Waduh, masuknya itu luar biasa. Tidak bisa pakai jalan, harus lewat rawa-rawa itu loh.
Ya, pakai kapal apa namanya itu istilahnya? Apa? Iya, pakai speed atau pakai kapal ketek itu ya. Sampai masuk, ternyata ada perkampungan di situ. Dia merasa ini kayaknya saya ini orang pertama yang kesini katanya. Kayaknya saya orang pertama yang berdakwah di sini. Maksudnya melihat tempatnya itu. Kan Kalimantan banyak hutan, Mbak. Banyak hutan, banyak pulau-pulau juga. Masuk. Wis koyoke aku iki sing awal nih, saya pertama ke sini. Subhanallah, begitu turun di kampung itu, ada yang bilang, "Ustadz, mari kita ziarah dulu," katanya. Loh, ziarah? Ziarah sama siapa? Ya, sama orang yang pertama kali dakwah di sini. Katanya. Subhanallah, sudah ada kuburan, itu sudah berapa ratus tahun yang lalu katanya. Sampai bayang, no, zaman sekarang saja masih begitu masuknya. Bagaimana zaman beliau yang sebelumnya berdakwah itu? Berapa ratus tahun yang lalu? Ya apa caranya? Sudah ada yang berdakwah ke situ. Meninggal di tempat itu. Nah, makanya, ya enak Ustadz zaman sekarang ini. Enak. Kadang-kadang amplopnya kurang, ngamuk kok kadang-kadang. Iya. Udah saya ngomong apa adanya. Ada yang begitu. Supirnya cerita sama saya. Begitu dibuka amplopnya di mobil, loh kok mek sakmene ya? Orang ini gak teko aku. Lah itu tadi. Ya, saya sering bilang, Anda ini kalau nyari uang, nyari PC, bukan dengan ceramah, bukan dengan dakwah, tapi alaqah. Bener? Nyari PC alaqah jualan. Itu nyari PC, mengajar, nyari pahala. Bener? Nyari ganjaran. Loh, nanti urusan dapatin, yaitu tambahan bonus itu namanya. Bonus. Paham ya? Ya. Jangan berharap itu. Jangan berharap itu. Saya mengajar misalnya karena ada ini. Berarti kalau tidak ada ini, tidak ngajar saya. Saya mau diundang karena ada ini. Kalau tidak ada ininya saya tidak mau datang. Paham ya? Berarti bukan karena Allah. Bukan lillahi ta'ala. Nah kalau kita karena Allah, mau ada ini, mau tidak ada ini, ya sudah saya ngajar lillahi ta'ala. Bagaimana yang sudah saya ceritakan, almarhum Ustadz Alwi bin Salim Al-Idrus, sudah sering saya ceritakan. Beliau pernah ada undangan di mana itu, dapat buah-buahan, itu di tengah jalan dibagi-bagi buah-buahannya, sampai ke rumah habis, tidak ada sama sekali. Beliau dapat dari masjid mana bisyarahnya, ternyata untuk bayar apa namanya, bukan angkot, apa namanya itu, bemonya ya, yang ngantarkan itu lebih daripada yang dikasih sama masjidnya. Noroki nambahi. Lu karena tujuannya bukan itu, hadirin. Lillahi ta'ala ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih, ngarep pahala, ngarep kedekatan kepada Allah. Itulah ketulusan, itulah keikhlasan ulama-ulama salaf, ulama-ulama pendahulu kita. Bahkan saya juga dapat cerita itu, beliau Ustadz Alwi kalau berdakwah bawa minuman sendiri, bawa teh sendiri. Bener ya? Ya, mungkin ada yang nututi, saya tidak nututi. Kula nikah ke Malang tahun sangat-sangat. Beliau meninggal tahun berapa? Tahun sana Pak Jumai. Ustadz Alwi saya tahun sangat lama lagi. 95 tahun berapa ini? Tahun berapa? Katanya apa? Hall yang ke berapa kemarin? 26. Coba dihitung. Berarti tahun berapa berarti? 95. Hah? 96 ya? Ya, kurang lebih. Saya ingatnya 95 96 lah. Ya, beliau meninggal. Saya ke Malang ini tahun 99. Berarti saya tidak nututi memang, cuma oning cerita-cerita nah, Ustadz Alwi itu begini. Saya cuma dapat cerita-ceritanya. Ya, kadang Ustadz Hasanuddin juga cerita, ya, Habib Asad juga kadang sering cerita. Jadi itu yang kita ambil ibrah. Bagaimana keikhlasan beliau dalam berdakwah. Di Gunung Legi hujan deras, Pak. Hujan deras. Lah, takmir ini kesian beliau karena yang hadir sekone ada saya datang hujan terus. Maka tidak dijemput. Karena pikirnya pengajian libur. Nah, ada saya hadir.
Orang-orang tidak ada yang ke masjid karena hujan deras. Akhirnya takmirnya sama berapa orang duduk-duduk di depan itu. Ada mobil masuk. Mobil masuk. Siapa mobil? Ternyata apa? Ustaz Alwi berangkat sendiri. Maka TV beliau berangkat sendiri. Loh, kaget takmirnya. Loh, Masya Allah, Habib. Katanya takmirnya Habib, Ustaz, maaf Ustaz, kami ini sengaja tidak jemput karena dipikir libur, prei, karena tidak ada yang hadir juga. Kata Ustaz Alwi apa? Loh, sampean kan hadir. Sampean hadir. Yang bagian adzan hadir, ini supir saya hadir, cukup sudah ini, ayo ngaji, masuk. Ngaji tetap. Itu Ustaz Alwi, itu Habib Alwi. Habib Muksin, tak ada. Saya ngaji, yang ngaji cuma Pak siapa? Pak Senawi, tedung boleh ada lah. Wes, mari wes, kau no buyar wes. Ayo. Misalnya yang ngaji cuma Pak Senawi tok, ya sudah buyar. Yang diajari pas tedung ada wes. Ini contoh Pak Senawi, contoh keikhlasan. Iya, loh tetap ngajar seperti biasa. Jadi beliau bilang kan sampean ada 1, 2, 3 sudah cukup. Ayo ngaji istiqomah, tetap hadir beliau. Masya Allah ya, luar biasa. Radhiyallahu anhu. Itu contoh ulama yang istiqomah. Insya Allah kita bisa meniru beliau. Amin. Insya Allah. Jadi wajib bagi orang yang sudah Islam ats-tsubutu fihi 'ala dawam. Harus terus menerus kuatkan, pertahankan Islamnya. Ya. Ats-tsubut war-rusuh fi dinil Islam, kuatkan, mantapkan dalam agama Islam. 'Ala dawam, seterusnya. Jangan putus. Jangan putus. Ya. Sepanjang masa, sepanjang zaman. Jangan menjual agama dengan apapun, jangan mengganti Islam kita dengan apapun. Makanya para rawuh, ayo yang banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, langkung sae panjenengan maos sebelum kita salam. Jadi setelah tahiyat, ya innaka hamidum majid, sampai tambahin doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca 3 kali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, baca sebelum salam. Itu supaya ditetapkan Islam, ditetapkan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Insyaallah majelis kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah. Insyaallah anak-anak kita, zuriyah kita, keturunan kita menjadi ahli ilmu yang manfaat, ahli ilmu, ahli thariq, ahli syariah, ahli thariqah, ahli haqiqah, ahli ma'rifah. Insyaallah kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.